Lalu macam mana dengan Wahabi? Wahabi ini mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah Wahabi ini memang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ternyata Wahabi menurut ulama Hanafiyah bagian daripada golongan Khawarij. Ini diterangkan dalam kitab Raddul Muhtar ala Durril Mukhtar, yang dikenali dengan kitab Hasyiah Ibnu Abidin. Dalam kitab Raddul Muhtar, ya, Hasyiah Ibnu Abidin ini juz 6 muka surat 413 dibagi tahu pengikut Ibnu Abdul Wahhab, yaitu kaum Wahabi, adalah Khawarij masa sekarang. Jadi oleh para ulama kita bermadzhab Hanafi, Wahabi ini golongan Khawarij. Ini menurut Hanafi. Lalu menurut ulama Malikiyah, Wahabi menurut ulama mazhab Maliki juga bagian daripada golongan Khawarij. Ini di mana? Dalam Hasyiah As-Sawi ala Tafsir Al-Jalalain. Al-Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi dalam Hasyiah ala Tafsir Jalalain, beliau mengatakan, hadhil ayah nazalat fil khawarij alladzina yuharrifuna ta'wilal kitabi was sunnah wa yastahilluna bidzalika dima'al muslimin wa amwalahum kama huwa musyahadun al'an fi nawairihim wa hum firqatun bi ardil Hijaz yuqalu lahum al-wahhabiyah yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadhibun istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun nas'alullah al-karim ayyaqata adabirahum. Ayat ini turun mengenai orang-orang Khawarij. Siapa Khawarij? Mereka yang suka mentahrif, merubah, mendistorsi penafsiran Al-Quran dan Sunnah. Khawarij ini, saudara, kerjanya memang merubah penafsiran Al-Quran hadis. Kalau Wahabi ini beza pendapat dengan kita, biasanya mereka merubah Al-Quran hadis. Wa yastahilluna bidzalika dima'al muslimin wa amwalahum. Oleh sebab itu mereka halalkan darah kaum muslimin dan harta benda mereka. Ini Wahabi. Kama huwa musyahadun al'an fi nawairihim. Sebagaimana itu kelihatan sekarang, disaksikan sekarang dalam kawan-kawan mereka. Wahum firqatun bi ardil Hijaz, yaitu satu golongan di negeri Hijaz. Asalnya Najd ini, cuma menguasai Hijaz. Yuqalu lahum al-Wahabiyah. Mereka disebut dengan nama Wahabi. Yahsabuna annahum ala syai'. Mereka menyangka, mereka berasumsi, mengira bahwa mereka berada di atas satu pegangan yang kuat. Ala innahum humul kadzibun. Ingatlah, sesungguhnya mereka pembohong. Dan Wahabi itu suka bohong, saudara. Kitab-kitab mereka banyak bohongnya memang. Saya banyak baca kitab Wahabi dan punya memang suka bohong di kitab-kitab mereka. Itu Wahabi. Betul Imam Ahmad As-Sawi, Wahabi suka bohong. Istahwadha alaihimus syaitan. Wahabi itu dikuasai setan. Karena dikuasai setan, Wahabi itu gampang emosi, gampang marah. Coba kamu tengok, Wahabi gampang marah apa enggak? Gampang marah, saudara. Apalagi bulan Rabiul Awal. Karena bulan Rabiul Awal, umat Islam di mana-mana merayakan Maulidur Rasul, mereka marah terus. Setiap lewat di depan masjid ada maulid, marah. Mengapa? Diganggu setan mereka. Fa'ansahum dzikrallah. Setan membuat mereka lupa berzikir pada Allah. Kerjanya cuma marah. Ulaika hizbus syaitan. Wahabi itu kelompoknya setan. Mau kelompoknya setan, saudara, Wahabi itu. Walaupun ke masjid tapi setan. Cuma setan yang ke masjid. Walaupun dia jadi imam, setan jadi imam. Makanya makruh bermakmum pada Wahabi. Mengapa? Karena bermakmum pada kelompok setan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Ingatlah, kelompoknya setan ini yang rugi. Pasti rugi kalau ikut Wahabi. Mengapa? Karena kelompoknya setan.
Kalau tadi penanya menyampaikan apakah Khawarij itu salaf, bukan. Karena dalam manhaj salaf itu tidak diperbolehkan untuk melawan atau memberontak kepada penguasa muslim. Kita diperintahkan untuk sami'na wa ata'na, untuk as-sam'u wa ta'ah, untuk senantiasa mendengar dan taat, sampai pun pemimpinnya adalah, kata Nabi, walau ta'ammara alaikum abdun habasyiyun, meskipun pemimpinnya adalah budak Habsyi atau budak dari Habasyah. Beliau menyebutkan seperti itu. Kita hendaknya mendengar dan taat kepada pemimpin. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita pentingnya kita untuk senantiasa mendengar dan taat meskipun kita posisi didolimi. Maka sabar itu lebih baik, dan dengan sabar itu insya Allah lebih bisa menghindari mudarat yang lebih besar. Karena setiap kali kita sebagai rakyat sipil ketika melakukan perlawanan kepada penguasa, maka yang terjadi justru mudaratnya lebih besar. Maka tindakan khuruj minas sultan, atau salah satu ciri khas Khawarij, yakni memberontak kepada penguasa, itu tidak mempertimbangkan mengenai mudarat yang besar, bahkan menjadi pertumpahan darah. Padahal di dalam agama kita disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa jiwa seorang mukmin itu a'dhamu indallah min zawalid dunya, nilainya lebih besar di sisi Allah dibandingkan hilangnya dunia ini. Jangan sampai ada darah yang tertumpah. Lalu kalau masyarakat memberontak atau melakukan gerakan perlawanan kepada pemerintah, apa yang terjadi? Siapa yang susah? Masyarakat juga. Listrik putus, siapa yang susah? Masyarakat. Kalau terjadi bentrokan antara pasukan dengan rakyat sipil, siapa yang jadi korban? Orang Islam juga, masyarakat juga. Maka kita semua yang rugi. Maka manhaj salaf tidak mengajarkan untuk memberontak. Yang mengajarkan memberontak itu adalah salah satu di antara paham Khawarij. Dan paham Khawarij inilah yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Sehingga kita perlu berhati-hati ketika menuntut ilmu agama. Karena di dalam ajaran agama kita tidak boleh mengkafir-kafirkan orang lain, karena kita sama-sama tahu harus menghukumi kepada zahir yang nampak. Zahir yang nampak seorang muslim menjalankan sholat, bersyahadat, maka tidak boleh untuk divonis sebagai orang yang kufur lalu dihalalkan darahnya. Maka di antara paham Khawarij itu menghalalkan darah kaum muslimin yang dianggap melakukan dosa besar. Wallahu a'lam bishawab.